Baik, izin tadi ya ke sini. Ya, jadi diseru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu kawan-kawan ustaz-ustazah, yang pertama ayat ini menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada perintah puasa, yang dimana perintah puasa ini tidak hanya diberikan kepada kita saja, tetapi telah diberikan kepada orang-orang sebelum kita. Kata asyam menggunakan huruf alif, lam, shad, ya, alif, dan mim. Ya, diawali dengan alif lam. Kalau kita belajar tentang hukum tajwid, ini adalah alif lam samsiyah. Sebuah kata ketika diawali dengan huruf alif lam, itu menunjukkan bahwa perintah ini tidak hanya berlaku satu kali, tetapi berlaku sejak perintah itu disampaikan sampai nanti akhir hayat. Asyam, ya, katanya kan asyam, yang artinya puasa. Maka perintah puasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak perintah ini diturunkan oleh Allah sampai nanti sepanjang hayat. Sampai kepada diri kita, sampai kepada anak dan generasi kita ke bawah. Maka masih ada kewajiban untuk berpuasa. Yang ketiga, ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya puasa ini tidak menimbulkan apapun. Tidak membuat orang meninggal karena puasa. Tidak membuat orang kelaparan karena puasa. Karena ternyata orang-orang sebelum kita pun juga telah melakukan. Dan itu sudah terbukti. Yang artinya ini nyaman-nyaman saja dan bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Yaitu agar kita semuanya ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang betul-betul mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Karena di bulan Ramadan, ini menarik Bapak Ibu kawan-kawan ya. Di bulan Ramadan, ini tidak hanya hal-hal yang haram saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, tetapi hal-hal yang halal ini pun ketika di bulan Ramadan juga dilarang. Apa contohnya? Makan, minum. Di siang hari tidak diperbolehkan. Meskipun makan minum ini adalah halal. Kemudian berhubungan suami istri. Ini juga halal. Tetapi ketika dilakukan di siang hari bulan Ramadan, maka jadi haram. Dan kalau ini tetap dilakukan, maka harus mengganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu kawan-kawan, bulan Ramadan ini
puasanya di siang hari tidak hanya sekedar melarang dari hal-hal yang haram, yang halal pun juga dilarang. Sehingga betul-betul nanti keluaran produk dari puasa Ramadan ini adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lanjutkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta ya, tidak serta-merta memberikan perintah begitu saja, tetapi Allah juga memberikan keringanan-keringanan. Nah, salah satunya ada di ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, yaitu adalah bulan Ramadan selama sebulan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, jadi puasa Ramadan waktunya 1 bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Dan ketika ada yang sakit atau sedang safar dalam perjalanan, lalu kok berbuka, ya, maka wajib baginya berpuasa atau mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari itu. Termasuk seorang wanita yang sedang haid ataupun menstruasi. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jadi ada keringanan lagi. Bagi yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ini jadi harapannya itu tidak mencari-cari alasan untuk tidak bisa berpuasa. Safar apakah boleh tetap berpuasa? Boleh. Ya, ketika memang kuat, ya lakukan puasa. Ya, sakit apakah boleh masih berpuasa? Boleh ketika memang tidak mengganggu kesehatannya, tidak makin parah lagi, boleh berpuasa. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kembali kepada la'allakum tatakun yang Allah perintahkan puasa bulan Ramadan, tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka ini ada kaitannya dengan rezeki. Maka bulan Ramadan, nanti di beberapa sesi yang berikutnya, materi yang berikutnya kita akan bahas, di bulan Ramadan itu waktu yang pas untuk kita mendesain kehidupan kita 1 tahun yang akan datang. Untuk mendesain rezeki kita 1 tahun yang akan datang itu seperti apa? Kita bisa mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bulan Ramadan. Nah, hari ini kita bahas yang ini dulu ya, yaitu terkait dengan takwa. Dengan puasa Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sedangkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa di sini disebutkan dalam Quran surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan, ini kabar gembira. Ini kabar gembira. Buat kawan-kawan yang saat ini masih buntu jalan keluarnya, belum ketemu jalan keluarnya. Maka ketika kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, ini berarti kesempatan kita untuk diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapannya ini kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apapun persoalan kita yang belum selesai, apapun persoalan kehidupan kita yang belum ketemu jalan keluarnya, maka Ramadan ini adalah momentum yang pas, momentum yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu nanti di sini adalah sebagai pembelajaran bahwasanya jangan pernah lagi kita berharap pada makhluk, pada siapapun. Jangan lagi pernah kita bergantung kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergantungnya kita hanyalah kepada Allah. Dan saya sangat menarik ketika di bulan Ramadan, kawan-kawan. Meskipun seseorang itu sholatnya suka telat, meskipun bahkan mungkin mereka tidak pernah sholat, tetapi ketika di bulan Ramadan, mereka juga ikut sahur, mereka juga ikut berbuka, dan ketika siang hari mereka juga tidak pernah makan ataupun minum apapun. Kenapa? Saking menghormatinya bulan Ramadan. Saking ngertinya bahwa ini adalah puasa. Meskipun mereka juga tidak tarawih, ya seperti itu. Ada berapa orang di sana, ya. Nah, yang selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Selain Allah memberikan jalan keluar, Allah juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi kawan-kawan, ini momentum. Ini momentum. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka harus bersyukur. Karena ini kesempatan kita untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah terhadap persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan sekaligus ini kesempatan untuk kita dibukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, kawan-kawan, di beberapa waktu yang lalu barangkali saya menuliskan terkait dengan ketika Allah menutup rezeki seseorang, menutup satu pintu rezeki seseorang, maka sebenarnya Allah sedang membuka minimal 2 pintu rezeki yang lainnya. Hanya saja untuk kita bisa menemukan pintu rezeki yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tentu kita harus berikhtiar. Tentu kita cara untuk mendapatkannya tentu harus berbeda. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, saat kita masih berada dalam kandungan, di dalam kandungan orang tua kita, kandungan ibu kita, sumber rezeki kita cuma satu, ya, yaitu adalah lewat tali pusar yang terhubung dengan ibu kita. Hanya ada satu, ya, jalur rezekinya cuma ada satu. Nah, saat kita lahir ke dunia, maka diputuslah itu tali pusar. Padahal itu adalah satu-satunya jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berada dalam kandungan. Dan itu diputus. Tetapi saat itu diputus dan kita keluar dari, kita lahir di dunia ini, Allah setidaknya buka 2 pintu rezeki yang lain. Yaitu apa? Yang satu dari air susu ibu, ASI. Yang kedua dari makanan minuman halal yang tersebar di muka bumi ini. Makanya cara kita untuk mendapatkan rezeki yang di luar ini tentu berbeda dengan rezeki ketika kita masih di dalam kandungan. Ketika seseorang masih dalam kandungan hanya diam saja,
itu sudah mendapatkan asupan makanan, asupan rezeki, itu terjamin. Maka ketika sudah keluar ke bumi, caranya juga harus berbeda. Maka kita bisa lihat, bayi pakai nangis dulu. Ya, setiap bayi nangis, itu pasti dikasih ASI. Meskipun nangisnya ini karena apa, nggak tahu ya, tapi pasti kasih ASI dulu. Ini adalah bentuk ikhtiar. Maka kawan-kawan, kalau merasa sekarang Allah tutup satu pintu, satu jalur rezekinya, misalnya kita di PHK, Allah tutup satu pintu rezeki, maka yakinlah Allah buka minimal 2 pintu rezeki yang lain. Maka cara ngambilnya, cara menjemputnya, ya berbeda dengan tatkala kita masih bekerja. Maka belajar. Ya ini penting. Ya, maka belajar, baca buku, lihat YouTube, ini penting untuk terkait dengan rezeki tadi. Ya, maka disinilah Allah itu sebenarnya akan membuka rezeki, memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Hanya saja kemudian kita harus mempersiapkan diri bagaimana rezeki itu bisa kita dapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka tadi. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi menyerahkan hasilnya itu kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, maka kita serahkan hasilnya itu hanya kepada Allah, maka niscaya Allah yang akan mencukupkan segala keperluannya. Nah, ini luar biasa, kawan-kawan. Jadi Allah siapkan satu wasilah, satu wadah, satu sarana untuk kita menjadi orang takwa, yaitu adalah dengan puasa bulan Ramadan. Nah, setelah kita menjadi takwa, maka Allah sudah janjikan nikmat-nikmat yang lain, jalan keluar dari setiap kita punya persoalan, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini luar biasa, kawan-kawan. Nah, selain rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki, dibantu segala persoalan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga persiapkan. Jadi dengan takwa tadi itu, selain Allah persiapkan rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka, Allah juga sudah siapkan. Siapkan apa? Allah sudah siapkan surga seluas langit dan bumi. Nah, ada di Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi, dan yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya, jadi Allah sudah persiapkan surga seluas langit dan bumi sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, ini hasil keluaran dari bulan Ramadan. Ini wasilahnya Ramadan menjadi takwa. Selain Allah bukakan rezeki tadi, Allah juga sudah siapkan surga seluas langit dan bumi. Nah, ciri-cirinya apa nih? Orang-orang yang nanti lolos ujian yang sukses di bulan Ramadan, ya. Yang pertama disebutkan di sini adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dhara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, yunfikuna fis sarra'i wad-dhara'i, baik mereka dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Ini yang pertama. Jadi di bulan Ramadan memang nanti ada banyak orang ketika bersedekah itu luar biasa. Jor-joran itu di bulan Ramadan, ya. Enteng ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga berlipat ketika di bulan Ramadan. Nah, kawan-kawan yang punya kesempatan nanti bisa umrah di bulan Ramadan, ini juga bisa menyaksikan betul bahwasanya di Mekah Madinah itu sudah Allah persiapkan orang-orang yang memang punya banyak harta berlebih, yang dimana mereka khususkan mereka memberikan buka di bulan puasa, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Di Indonesia sendiri pun juga banyak, ya. Masjid-masjid jadi ramai, banyak orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk memberikan buka kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Karena meyakini betul manfaatnya. Karena barang siapa yang memberikan buka kepada orang sedang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, mendapatkan pahala yang sama loh ini ya, mendapat pahala yang sama seperti orang-orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang berpuasa tersebut. Ya, jadi ini cirinya yang pertama. Sehingga ini nanti diharapkan selepas dari bulan Ramadan, kawan-kawan pun juga ringan untuk bersedekah, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu kemudian mereka menahan amarahnya. Di bulan Ramadan ini biasanya orang-orang mulai menahan amarah, sabar ya. Sabar. Bukan berarti ditahan nanti sampai selepas Ramadan ya. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil tuh waktu SD ini suka berantem ya. Tapi kalau bulan Ramadan ini nggak berantem kita ya. Emosi marah ini nggak berantem. Ya, paling nanti janjian setelah Ramadan ya. Setelah Idul Fitri janjian. Jadi gelutnya kalau dalam bahasa Jawa itu gelut ya. Berantemnya kita tuh nanti habis Lebaran. Nah, harapannya tidak seperti itu. Jadi ketika di bulan Ramadan kita bisa nahan amarah, ya selepas Ramadan pun juga kita masih bisa menahan amarah. Wal afina anin nas, yaitu dan juga memaafkan, ya saling memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah ini menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka sekali lagi kawan-kawan, yang Allah sudah persiapkan surga seluas langit dan bumi, yaitu adalah orang-orang yang nantinya menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang bisa menahan amarahnya ketika bulan Ramadan dan nanti sampai selesai bulan Ramadan, dan kemudian orang-orang yang bisa memaafkan kesalahannya orang lain. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, selain yang tadi, masih juga Allah sebutkan di sini, ya. Di lanjutannya yaitu Quran surah Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu faghisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan juga menganiaya diri sendiri, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka ingat kepada Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Di bulan Ramadan, bahkan ada yang menyebutkan 10 hari pertama bulan Ramadan, itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kesempatan betul-betul untuk bisa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Jadi kita ingat, kita sadar atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu dari lisan, tangan, kaki, dan juga dari sisi riba yang pernah kita
lakukan. Maka kesempatan ini untuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah dan mereka kemudian tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Dan insya Allah orang-orang seperti inilah yang nanti balasannya yaitu adalah surga seluas langit dan bumi yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lolos ya, lolos setelah ujian bulan Ramadan ya. Nah, ini ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itu sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Dan bahkan Allah sudah sediakan satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu adalah pintu Ar-Rayyan. Yang kelak para ahli-ahli puasa ini akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lewat pintu tersebut. Ya, insya Allah mengalir sungai di dalamnya. Dan ketika seseorang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah, insya Allah ini adalah momentum yang nanti kita bisa menjadi generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah sebutkan kita menjadi orang-orang yang takwa, yang Allah janjikan ampunannya, yang Allah janjikan rezekinya, yang Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kelak kita akan bersama dengan para rasul, para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustaz-ustadzah, demikianlah tarhib Ramadan kita pada malam hari ini. Yang ini harapan kami menjadi cas, menjadi energi baru. Oh iya, maka harus semangat ketika menghadapi bulan Ramadan. Masih hitungan hari ke depan. Maka silahkan dimulai diatur proyek-proyek Ramadan. Sedekah kita di bulan Ramadan mau berapa? Kemana saja, kepada siapa saja. Bacaan Quran kita nanti di bulan Ramadan mau selesai berapa juz, mau khatam berapa kali. Ya, kita mau baca buku apa, kita mau belajar ilmu apa. Itu adalah kesempatan-kesempatan, momentum-momentum yang terbaik di bulan Ramadan. Dan kita juga bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di Ramadan yang akan datang atau bahkan di Ramadan ini atau di kapan saja kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan yang pahalanya adalah sebanding dengan ibadah haji yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah, nanti kita akan lanjut untuk sharing, diskusi dan juga tanya jawab. Ya, kita bisa rehat dulu 2 menit ya, barang 2 menit. Silahkan untuk yang mau bertanya, yang mau sharing bisa raise hand, ya, bisa menyampaikan, atau yang mau lewat tulisan juga diperkenankan. Insya Allah nanti malam hari ini maksimal kita akan sampai jam 21.30. Jadi nanti mohon maaf ketika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kita bisa lanjut di luar forum kajian. Insya Allah demikian ya. Kita rehat dulu 2 menit. Silahkan yang mau bertanya boleh bertanya.
Dari chat ada Ustaz. Satu. Ya. Oke, baik. Kawan-kawan, Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Status data. Silakan barangkali ada yang mau raise hand, menyampaikan secara langsung. Dipersilahkan. Berbagi cerita boleh. Pengalaman aktivitas di bulan Ramadan boleh. Berbagi tips agar bisa khatam 10 kali di bulan Ramadan boleh ya. Atau berbagi tips segar bugar ketika berpuasa Ramadan boleh ya, silakan ya. Tidak harus bertanya kawan-kawan ya. Sharing diperbolehkan ya. Silakan ya. Ada Bu Miswar Zubaidah. Ya, silakan Bu, bisa dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Kang Ustadz Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, materinya sudah bagus banget deh. Cuman sedikit aja nih resep untuk ikhlas, itu secara ridho gitu. Aja ya. Gimana Ibu mau menyampaikan? Mau berbagi tips atau seperti apa? Bu Miswar, bisa diulangi tadi gimana? Di bulan Ramadan ini kan keikhlasan, kesabaran itu kan dibutuhkan apa? Ya ibaratnya kita dengan masalah yang ada itu kan tidak mudah gitu. Jadi maksudnya itu resep untuk ikhlas dan sabar itu apa gitu. Oh, ya. Oke. Ya sebentar ya Pak Ustadz ya. Oke, baik ya Ibu Miswar dan kawan-kawan yang lain. Nanti pertanyaannya adalah bagaimana sih kita itu bisa ikhlas, bisa sabar ya di bulan Ramadan dengan adanya persoalan-persoalan yang mungkin belum selesai ya gitu ya. Atau mungkin yang kita sedang ada persoalan, ada permasalahan di bulan Ramadan. Ya, harapannya sih sebenarnya ya, kita pengen ketika masuk bulan Ramadan itu sudah clear semua urusan ya. Tetapi ya qadarullah bisa jadi memang tidak selesai atau belum selesai. Maka masuk bulan Ramadan. Ya mungkin salah satunya adalah amanah ini yang mungkin ada ya. Jadi tidak bisa selesai sebelum Ramadan. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka silakan belajar ya. Jadi kita pelajari salah satu ilmu ikhlas, salah satu agar kita bisa ikhlas itu adalah ilmu ya. Al ilmu. Jadi harus punya ilmunya. Ya ilmu apa? Ilmu terkait dengan persoalan yang memang sedang kita hadapi. Yang kedua, karena ini akan masuk bulan Ramadan, maka kita belajar tentang ilmu yang terkait atau yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Termasuk tadi misalnya bulan Ramadan ini akan membuka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amanah kita belum selesai karena memang ada dosa yang belum selesai. Bisa jadi persoalan kita belum rampung karena memang ada dosa-dosa kita yang belum rampung. Kita mohonkan ampun sama Allah. Atau kita masih ada hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Maka ini akan jadi ganjalan-ganjalan, ini akan jadi penghalang dalam datangnya rezeki. Atau yang ketiga, memang Allah inginkan kita datang masuk ke bulan Ramadan itu adalah masih dengan bawa persoalan-persoalan tersebut tadi. Masih membawa amanah-amanah tadi.
Yang Allah ingin agar kita di Ramadan itu nangis, mohon sama Allah, betul-betul fokusnya kepada Allah untuk bisa dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu dosa, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang ketika sedang berpuasa. Maka saat sedang siang hari, kita sedang siam, sedang berpuasa sampai nanti berbuka, itu doanya mustajab. Doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bu Miswar ya. Insya Allah ketika memang kita belajar punya ilmunya, ya kita akan bisa ikhlas, kita akan bisa sabar. Karena memang ini adalah bagian-bagian dari kehidupan kita yang memang harus kita jalani. Kalaupun memang masuk bulan Ramadan, masih ada amanah yang belum selesai, tidak apa-apa. Ya. Insya Allah nanti selesai Ramadan, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian Bu Miswar ya. Mudah-mudahan bisa menjawab agar kita bisa ikhlas dan juga bisa sabar. Insya Allah demikian. Kalau bisa ikhlas, insya Allah bisa sabar. Ya, kadang kenapa orang tidak bisa sabar karena mereka tidak ikhlas. Ya, misalnya, ya ada orang yang menunggu, jadi janjian jam 3 ketemu dengan temannya. Ternyata temannya jam tengah 4 belum datang, jam 4 pun juga belum datang. Ini kalau ikhlas ya. Ikhlas artinya ya sudah teman saya mungkin sedang dalam perjalanan, saya ikhlas menunggu. Maka ketika kita ikhlas menunggu ini, insya Allah kita bisa jadi sabar. Insya Allah demikian ya Bu Miswar Zubaidah. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian masih resen dulu ya, yaitu ada Bu Rahmawati. Ya, silakan Bu Rahma. Syukron Pak Ustadz atas jawaban. Oke. Bu Miswar sudah nggih, kita sambung ke Bu Rahmawati ya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rahma. Ini saya sedikit cerita untuk tentang tadi Ibu siapa tadi itu sama panjenengan menceritakan tentang suatu keikhlasan. Itu memang benar. Saya mengalami sendiri. Ketika kita ikhlas, itu di hati itu plong, kayak nggak ada beban. Itu. Terus kemudahan itu seumpamanya kita itu menjalani aktivitas sehari-hari itu nggak sadar itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Terus ketika ini pengalaman saya, ketika sudah malam itu saya sering merenung, oh ya, kok bisa seperti ini, kok tadi bisa seperti ini gitu. Terus kok lancar, nggak ada sesuatu hal yang menjadi ganjalan gitu. Tetapi ketika kita tidak ikhlas dengan sesuatu hal sekecil apapun, itu memang hatinya itu kayak kayak gondok, kayak sakit hati, terus kemerungsungan, terus kalau ada masalah itu malah nggak terpecahkan, malah menjadi bertumpuk-tumpuk. Itu yang saya alami seperti itu. Nah, yang ada ilmunya Pak Ustadz. Ketika kadang itu namanya orang itu kadang itu sedikit permasalahan itu kadang menggerutu gitu loh Pak. Bagaimana caranya ikhlasnya itu semakin lama itu semakin, ibaratkan kalau hari ini misalkan kita ikhlasnya 25, besok bertambah 27 apa 30 dan kita semakin ke atas gitu loh. Terima kasih Pak Ustadz, itu aja yang saya ceritakan pengalaman saya dan mungkin ada ilmunya atau tidak atau bagaimana. Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rahmawati menambahkan tadi ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Miswar Zubaidah tadi ya. Jadi betul sekali ketika kita memang ikhlas maka menjalani kehidupan itu enak ya. Kita bisa lihat ya orang-orang di sekitar kita itu ada yang mungkin mengatakan wah kok sudah puasa lagi ya, kok deket banget udah puasa nih. Laparnya kemarin aja belum hilang, hausnya kemarin aja belum hilang, kok ini sudah
puasa lagi. Dan orang-orang memang kurang ikhlas dalam menjalani puasa, maka nanti yang ada itu jadi berat. Jadi puasa itu terasa berat. Kenapa? Karena kurang ikhlas. Dan ketika berat dalam menjalani puasa, maka akan mudah lapar. Orang-orang yang nggak ikhlas dalam berpuasa itu mudah lapar. Dan juga orang-orang tidak ikhlas dalam puasa itu, mereka akan mudah lemes. Tapi kalau orang-orang memang sudah ikhlas, niat lillahi ta'ala menjalankan puasa Ramadan, ya, bahkan tidak sehari 2 hari, tapi niatnya 1 bulan full, maka akan diberikan energi yang cas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka bisa tetap kuat dan semangat dalam menjalani puasa sampai dengan akhir, ya. Nah, apakah kemudian ada ilmunya? Ya tadi salah satu yang memang kita bisa belajar adalah perbanyak syukur. Kalau kita perbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan punya banyak ikhlas. Salah satu penyebab seseorang itu tidak ikhlas karena mereka tidak punya rasa syukur. Contoh, punya sepeda yang meskipun tahun lama misalnya, tahun 70-an atau tahun 80-an atau 90-an ya. Kalau dibandingkan dengan motor-motor generasi sekarang kan sudah beda. Ini kalau kita syukuri, ya akan ikhlas nerima itu. Tapi kalau nggak disyukuri, adanya apa? Melihat kendaraan orang lain. Jadi iri, meri gitu ya. Tapi kalau disyukuri, maka insya Allah ya sudah. Yang penting saya punya kendaraan. Termasuk misalnya ada yang punya mobil, yang meskipun mobil tahun 90-an, tahun 80-an, yang mungkin harganya sekarang belasan juta itu sudah ada ya, atau 20 juta sudah dapat mobil. Ini kadang kalau dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain, jauh. Mungkin mereka udah mobilnya bagus ya, sudah Rubicon dan sebagainya, kayak anak-anak pejabat itu ya. Tetapi kalau mereka terima, ya bersyukur. Ya jadi ikhlas. Setidaknya saya dan keluarga ini kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan. Tidak apa-apa mobilnya kurang bagus, tidak apa-apa. Yang penting tadi bisa jadi mobilitas. Ya, jadi kenapa mobilitas itu selalu pakai mobil? Ya? Karena namanya mobilitas ya. Kalau nanti pakai motor jadinya motoritas ya. Itu ya, jadi mobilitas kemana-mana pakai mobil. Kalau motor jadinya motoritas ya. Ya, jadi pertama adalah dengan bersyukur pada Allah SWT. Yang kedua, dari sisi pengalaman. Semakin banyak seseorang ini diasah, semakin banyak seseorang ini dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, maka akan semakin sabar, akan semakin ikhlas. Sudah biasa, jadi kalau diuji dengan seperti ini, diuji dengan seperti itu sudah biasa. Jadi sudah banyak makan asam garam. Orang-orang tua kita itu jauh lebih banyak pengalamannya ketimbang kita. Jika mereka itu ngadepi anak yang bandel kayak gimana, ngadepi anak yang susah diatur kayak gimana, ngadepi tetangga yang cerewet kayak gimana, mereka udah ngerti karena mereka sudah banyak pengalaman dan mereka ikhlas-ikhlas saja ngejalanin itu semua ya. Insya Allah demikian Bu Rahmawati yang mudah-mudahan bisa memberikan jawaban ya. Ya, Ustadz, makasih atas jawabannya. Baik, ya. Baik, cukup ya yang resen. Nah, cukup, kita lanjut ke penanya yang ada di chat. Ya, baik. Ada dari Bu Rustini Popon. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana jika ibu yang sedang menyusui dia batal puasanya? Apakah dia harus mengqadha atau bisa diganti dengan fidyah? Nah, ini kemudian juga perlu dipisahkan ya. Jadi batal ini memang tadinya berpuasa atau tadinya memang menahan dari waktu subuh atau memang niat untuk tidak berpuasa. Nanti juga tentu ada bedanya ya Bu Popon ya. Termasuk anak tersebut itu usia berapa bulan. Ya, apakah kemudian ketika ditinggal berpuasa ini bayinya ini bermasalah atau tidak dari sisi kesehatan, dari sisi ini ya.
ada perbedaan di ulama terkait dengan mengganti atau membayar fidyah. Nah, para ulama lebih banyak terkait dengan mengkodok di bulan yang lain. Ya, meskipun ada juga yang membolehkan untuk membayar fidyah. Tapi itu nanti itu pilihan terakhir ya. Ketika memang masih bisa berpuasa, Bu Rustini Popon, bisa berpuasa di hari yang lain, ya insya Allah nanti bisa dikodok atau diganti di hari yang lain. Kemudian Bu Husnul Khotimah, Assalamualaikum Ustadz, mau tips agar selalu sehat bugar di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Tipsnya tentu ini masing-masing orang nanti berbeda-beda ya. Tentunya nanti orang masing-masing orang berbeda-beda. Bagaimana agar tetap segar bugar ya. Yang pertama terkait dengan air. Ya, karena di dalam tubuh kita ini selalu butuh air ya. 80% atau bahkan lebih bagian dari tubuh kita adalah air, dan jangan sampai nanti kita dehidrasi, maka airnya harus cukup ya, setidaknya 3 liter setiap harinya ya, mulai nanti dari buka kemudian di malam hari mau tidur sampai nanti di waktu sahur, asupan air ini harus cukup. Yang kedua terkait dengan energi, maka pilih makanan yang energinya bisa tahan sampai lama. Salah satunya adalah kurma. Jadi Rasulullah itu dulu ya puasa sahurnya kurma ya. Karena ini bisa tahan lama. Jadi dicerna oleh tubuh, diserap oleh tubuh, ini prosesnya lama ya. Yang cepat itu mie instan, itu cepat ya. Maka banyak orang-orang yang kalau sekarang makan mie instan 1 jam lagi ditawari nasi pasti mau. 1 jam lagi ditawari bakso mau deh, karena ini cepat daya serapnya. Maka pilih asupan makanan yang memang bisa tahan lama ininya energinya ya. Termasuk juga kurangi minyak Bu Husnul ya. Jadi dalam tubuh kita ini jangan sampai banyak masuk minyak. Kenapa? Karena kalau nanti masuk minyak kita mudah haus ya. Silahkan nanti kalau saya seringkali siapkan air putih hangat di akhir sesi sahur ya. Jadi semua nanti yang masuk kita tutup dengan air putih hangat. Itu untuk membersihkan minyak-minyak yang ada di tenggorokan kita. Insya Allah demikian Bu Husnul. Nanti tips masing-masing orang tentu berbeda ya. Bu Husnul bisa siapkan kurma, bisa siapkan sari kurma juga bisa dikonsumsi ya. Ya banyak ya. Nah, ini tidak saya lanjutkan nanti takutnya promosi produk. Ya, oke ya. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, baik sama-sama ya. Nanti produk-produk yang ini insya Allah banyak Bu, bisa jadi nutrisi di bulan Ramadan ya. Kemudian nyambung berikutnya ada Bu Indriani ya. Assalamualaikum Pak, bagaimana caranya untuk menahan keinginan nonton terus serial yang kadang notifnya muncul terus? Nah, apakah dengan banyak menonton streaming dan lain-lain itu banyak membawa waktu percuma, tapi kebanyakan juga orang kecanduan. Misalnya sudah beristighfar jana, tapi ketika lihat lagi HP ada keinginan untuk nonton lagi. Ya ini nonton HP itu boleh, sebenarnya boleh ya, asal teman-teman benar-benar bisa ngatur waktunya ya. Maka bagaimana agar tidak kecanduan ya, teman-teman harus perbanyak aktivitas yang lain. Maka di bulan Ramadan ini teman-teman bisa perbanyak aktivitasnya baca Quran. Boleh baca Quran lewat handphone. Tetapi godaannya kalau kita pegang handphone nanti akan buka sosmed. Jadinya baca Qurannya mundur. Nanti akan lebih banyak buka sosmed ketimbang baca Qurannya. Maka teman-teman boleh sediakan mushaf khusus untuk di bulan Ramadan. Ya agar tadi ngurangi pegang HP. Ya, meskipun boleh baca Quran lewat HP, tapi kadang nanti godaannya ada ini. Ya, niatnya mau baca Quran lewat handphone tapi buka sosmed dulu. Oke ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pun juga demikian ya. Jadi ini pengalaman kawan-kawan ya, pengalaman.
Oke, lanjut berikutnya ada Yusuf Balkis ya. Ini anaknya Bu siapa ini? Saya lupa. Ya. Ustaz, apa saja keistimewaan kalau seseorang meninggal di bulan Ramadan? Nah, bapak saya Allah panggil di hari Jumat pertengahan Ramadan tepat di hari ulang tahunnya, ya. Ini luar biasa. Insya Allah jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, meninggal di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa, sedang siam. Yang kedua, meninggal di hari Jumat. Ya, ini jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, maka harus senang nih sebagai anak ya. Doakan terus ya, doakan terus dan senantiasa berbuat baik agar pahalanya ngalir kepada orang tuanya. Kita lanjut. Ada Bu Atikoh ya. Assalamualaikum Ustadz, mau berbagi cerita. Nah, tentang tanah, ada saudara yang ngaku-ngaku bahwa tanah tersebut punya dia. Padahal bagian warisan dari orang tua saya ketika saya mau membuat AJB tergugatlah tanah tersebut. Padahal tanah tersebut milik orang tua dan jelas ada suratnya. Namun dia minta ganti rugi. Apa yang saya lakukan? Apa saya nurut saja atau ngalah? Apa gimana solusinya tepatnya? Saya tidak mengganggu ibadah terus. Ya, ya ketika memang cara hukum ini bisa menang, ya silahkan bisa dilanjutkan cara hukumnya. Ya kita tetap bersikukuh Bu Atikoh ya. Tapi ketika dari sisi hukum kita lemah ya, karena tentu ketika ada yang menggugat ini kan punya alasan ya, kenapa mereka menggugat. Baik mungkin mereka punya secara hukum bisa kuat ya. Ketika secara hukum kita lemah, ya silahkan ganti ruginya bisa dinegosiasi. Yang penting semuanya saling baik ya. Karena barangkali kita juga belum tahu atau tidak mengerti asal-usul tanah tersebut sebelumnya seperti apa ya. Kita kan sebagai anak kadang nggak ngerti ya. Oke, baik Bu Pak Rusdianto, izin live. Oke ya, tidak apa-apa Pak Rusdianto. Semoga sehat selalu kawan-kawan semuanya. Baik, sudah cukup. Alhamdulillah semua pertanyaan sharing sudah disampaikan di sini ya. Sudah pukul 23 ya. Ya, masih ada waktu 7 menit sebenarnya. Silahkan. Satu orang lagi barangkali ada yang mau sharing, menyampaikan bisa lewat Zoom secara langsung ya. Kalau bisa yang langsung, jangan yang bertanya lewat tulisan. Kalau ada mungkin barangkali ada yang mau sharing, boleh ya. Pengalaman Ramadan kemarin misalnya, ya, boleh bercerita. Kalau ada yang dari luar negeri, mungkin bisa bercerita Ramadan di luar negeri. Ya, seperti apa, boleh ya. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan kawan-kawan, insya Allah ya. Mohon maaf tadi sudah sampaikan oleh Gus Wi bahwa pekan ini ya kita adakan di hari Jumat lagi karena secara teknis mohon maaf ya. Secara teknis mohon maaf kita terkendala betul ya, mau kita adakan kemarin malam Jumat, ya, kita bisa adakan di malam Sabtu ini insya Allah. Mudah-mudahan di pekan depan kita masih tetap di hari Kamis malam Jumat ya. Karena agenda-agenda tidak mengganggu yang lainnya. Mari kawan-kawan, Bapak Ibu, status Ustadzah, kita tutup kajian kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka